Assalamualaikum, salam Indonesia, salam sejahtera. Rasa-rasanya apa yang terjadi di Nepal itu juga mungkin juga bisa terjadi di Indonesia kalau para pejabat negara tidak merespon apa yang dituntut oleh masyarakat. Contohnya itu undang-undang perampasan aset itu tidak segera disahkan dan segera dibahas. Malah ada oknum pejabat yang mengatakan bahwa kata-kata perampasan aset itu tidak pantas, tidak pas untuk perampasan aset para koruptor. Emangnya terus mau dipakai bahasa apa? Mau dipakai bahasa sastra? Mau dipakai bahasa bujangga, bahasa halus? Halusnya mau kayak apa? Itu yang mau dirampas kan asetnya para maling. Itu maling itu masih bisa dikatakan masih dalam bahasa yang sopan itu. Kata-kata perampok, kata-kata maling, kata-kata begal itu masih bahasa yang sangat sopan untuk di Indonesia. Apalagi kata perampasan itu sangat sopan sekali. Masalahnya apa? Beda. Maling duit rakyat sama maling yang kebiasaan itu beda. Bedanya jauh sekali. Saya beri contoh. Maling ayam itu yang dirugikan yang pemilik ayamnya satu orang saja. Perampok merampok di bank itu yang dirugikan siapa? Orang yang memiliki bank itu saja. Merampok emas, toko perhiasan itu yang dirugikan siapa? Ya pemilik toko satu orang saja atau 2 orang, 3 orang yang C itu yang dirugikan. Tapi kalau maling duit rakyat, korupsi, itu maling duit rakyat, itu sudah maling dan sadis sekali menurut saya. Masalahnya apa? Yang dimaling itu kepunyaan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dilihat sana ada siapa saja. Di sana ada orang yang sudah tua renta, tidak sanggup bekerja, makan pun susah, kadang sehari makan, kadang minum air. Itu yang dimaling. Itu lebih sadis daripada perampok itu. Perampok yang dirugikan orang kaya, bank atau apalah. Tapi yang dirampok uang rakyat, yang dirugikan seluruh masyarakat Indonesia. Itu uangnya siapa? Itu hartanya siapa? Hartanya anak-anak yatim yang terlantar. Itu pun dimakan, dirampok oleh pejabat. Korupsi itu. Ada anak fakir miskin. Itu itu ada haknya di sana. Itu yang dirampok. Itu lebih sadis sebetulnya daripada kata maling itu. Maling lebih sadis. Merampok kekayaan negara itu. Itu di sana ada siapa? Itu ada haknya orang-orang yang berkebutuhan khusus. Seharusnya pemerintah mengcover kebutuhan dia, kesehatan dia. Itu uangnya apa? Dimaling oleh maling-maling uang rakyat itu. Sadis enggak begitu? Dikatakan perampasan aja sudah dia bilang katakannya kasar kah? Kata-kata kurang pas kah? Perkataannya recovery. Apa itu recovery, pengembalian? Itu maling yang sadis, merampok yang sadis itu merampok uang negara. Karena dirugikan masyarakat. Masyarakat berbilang, kalau masyarakat seperti saya enggak apa-apa, saya masih bisa bekerja. Uang kalian rampok enggak apa-apa, itu hak saya yang ada dalam negara. Kalian rampok, kalian maling enggak apa-apa. Saya masih bekerja, masih kuat. Saya cukup untuk membeli beras saja. Nggak apa-apa. Tapi orang yang sudah tua, orang yang sakit di rumah sakit yang perlu biaya, seharusnya kalau negara itu punya uang yang cukup, orang yang sakit terlantar itu di rumah sakit mau operasi nggak bisa bayar, itu seharusnya pemerintah yang menanggungnya dengan uang yang Anda maling itu, yang Anda korupsi itu. Anak-anak fakir miskin di jalanan seharusnya dipelihara, disejahterakan oleh negara, bukan dibiarkan di jalan-jalan, nggak sekolah, nggak apa.
Itu sebetulnya tanggung jawab negara, itu sebetulnya tanggung jawab negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tapi uangnya apa? Habis, kalian maling semua. Kesejahteraan masyarakat terabaikan. Ada lagi pejabat yang mengatakan undang-undang perampasan aset belum, tidak cocok diterapkan di Indonesia. Terus mau pakai undang-undang apa? Undang-undang yang baru-baru ini di Nepal itu. Undang-undang masyarakat langsung terjun itu. Kalau menginginkan begitu, mungkin terjadi juga itu. Undang-undang di Nepal itu. Mungkin terjadi pada Anda semua itu. Kalau rakyat sudah marahnya sampai ubun-ubun, sudah nggak ada yang dipikirkan lagi. Kalau orang sudah marahnya sampai di ubun-ubun sini, sudah ada nggak dipikirkan apa lagi, resikonya itu nggak ada dipikirkan. Mungkin bisa itu Indonesia seperti Nepal itu. Kalau kalian semua tidak memperbaiki diri, birokrasi pemerintah diperbaiki dengan cepat, merespon dengan cepat, lihat aja nanti dengan peraturan-peraturan yang membebankan masyarakat, membebankan rakyat sipil. Semua peraturan yang Anda buat itu menyengsarakan rakyat sipil, rakyat kecil itu. Tapi undang-undang yang kau buat untuk para pejabat sendiri, semuanya menyenangkan, semuanya menguntungkan. Dia bilang, undang-undang perampasan aset belum waktunya diterapkan di Indonesia. Undang-undang perampasan aset belum waktunya karena undang-undang KUHP-nya belum. Itu suka sekedar alasan saja, alasan biar nanti sampai 5 tahun ke belakang itu tidak dibahas atau diundangkan itu. Ya semoga saja tidak terjadi seperti Nepal. Tapi seandainya terjadi seperti Nepal pun, saya masyarakat kecil tidak ada apa efeknya. Saya tetap bekerja untuk mencari makan. Nggak apa-apa. Biar ada perubahan. Perubahannya gimana? Lihat aja kelanjutannya nanti. Salam Indonesia.